Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang remaja yang tiba-tiba menghilang usai berpesta. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Carrie menghilang. Pagi hari pada tanggal 31 Agustus tahun 2003 di Las Cruces, New Mexico, Tracy Waters terbangun di rumah temannya. Kemudian Joe Biscoff yang juga berada di sana bertanya padanya apakah dia tahu di mana kekasihnya Carrie berada. Carrie Cepich adalah seorang mahasiswa yang berusia 22 tahun. Dia kuliah jurusan bisnis di New Mexico State University. Carrie dan Joe telah berpacaran selama sekitar 8 bulan. Joe sangat dekat dengan keluarga Carrie termasuk kedua orang tuanya, Dave dan Jayan, serta adik-adiknya AJ dan Caroline. Sedangkan Tracy Waters adalah teman sekamar yang juga menjadi sahabat dekat Carrie. Pada malam sebelumnya, Tracy, Carrie, dan Joe menghabiskan waktu bersama di bar dan lanjut berpesta di rumah teman mereka untuk merayakan dimulainya sekolah pasca sarjana untuk Tracy dan Carrie di New Mexico State University. Saat itu bertepatan juga di akhir pekan Memorial Day. Ketika mereka bangun keesokan paginya, Carrie Cepich tidak ditemukan. Tracy bertanya pada Joe apa yang terjadi. Awalnya dia mengatakan bila dia tidak tahu kemana Carrie pergi, namun kemudian dia mengakui jika sebelumnya mereka bertengkar, lalu sepertinya Carrie yang diliputi perasaan marah memutuskan untuk pergi meski itu sudah lewat tengah malam. Dia berkata bila dia tidak tahu kemana Carrie pergi dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Tracy yang khawatir langsung menelpon Carrie, tetapi Joe menjelaskan bahwa dia sudah mencoba menelponnya, namun ternyata telepon Carrie tertinggal di sana. Mereka segera keluar dan memeriksa mobilnya dan berpikir jika Carrie mungkin pulang. Rumah yang ditinggali Carrie dan Tracy hanya berjarak beberapa blok saja. Dia menelpon semua teman-temannya yang mungkin dikunjungi atau dihubungi Carrie, namun tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sementara Joe dan seorang teman lainnya mencari kesana kemari di jalanan dan berpikir bahwa Carrie mungkin sedang berjalan. Tracy menelpon rumah sakit dan penjara karena dia berpikir mungkin saja Carrie ditangkap karena mabuk dan membuat kegaduhan, tetapi tetap saja tidak ada jejak sama sekali. Kemudian setelah beberapa jam, Tracy menelpon ibu Carrie untuk menanyakan kabar sahabatnya itu dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun ibu Carrie berpikir bahwa Carrie mungkin sedang berada di rumah temannya. Jadi Tracy menjelaskan lagi bila dia telah menelpon semua orang yang Carrie kenal, lalu dia meminta izin untuk mengajukan laporan orang hilang dan ibunya langsung setuju. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah Tracy. Mereka meminta foto Carrie Cepich dan meminta kronologi kejadian. Lalu mereka pergi dengan membawa foto tersebut dan kembali dalam waktu 1 jam. Mereka bertanya kepada Tracy apakah dia dapat mengenali seseorang. Mendengar pertanyaan itu, Tracy sangat gembira karena berpikir bahwa Carrie telah ditemukan dan dia hanya perlu memastikan bahwa itu adalah Carrie. Ketika Tracy dan para petugas tiba di rumah sakit, mereka membawanya ke ruang bawah tanah. Betapa kagetnya dia ketika petugas membuka kantong mayat yang ternyata di dalamnya adalah sahabatnya, Carrie Cepich. Bagian 2, penemuan jasad Carrie. Pagi itu ketika teman-teman Carrie dengan panik mencarinya, polisi diberitahu bahwa sepasang suami istri telah menemukan mayat di dekat tempat pembuangan sampah ketika sedang mencari rongsokan di area berpasir. Dia terbaring telungkup, setengah telanjang dengan posisi kedua kakinya terbuka.
Dia tampak diserang secara seksual dan dicekik. Pembunuhnya juga telah menyiramnya dengan cairan yang mudah terbakar ke bahu dan punggungnya, lalu menyulutnya dengan api. Hal itu mungkin merupakan upaya untuk menyembunyikan bukti. Untungnya si pelaku gagal dalam upaya ini. Mereka meninggalkan DNA di tubuhnya termasuk kulit di bawah kukunya yang menjadi sebuah bukti betapa kerasnya dia saat melawan pelaku. Tanpa barang dan tanda pengenal, polisi tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi korban sampai mereka melihat foto Katie. Daerah itu benar-benar sepi. Jika pasangan itu tidak memotret di tempat itu, bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan sebelum jasadnya ditemukan. Ada jejak ban yang mengarah ke tempat jasadnya ditinggalkan. Jejak tersebut tampaknya berasal dari sebuah truk kecil. Hal ini membuat para penyelidik curiga jika dia telah diserang dan dihabisi di tempat lain sebelum akhirnya dibuang di sana. Setelah menyelidiki rumah tersebut, mereka menemukan sepatu Katie berada di luar jendela lantai pertama rumahnya. Kaca jendela itu dilepas dari luar. Ada juga tanda-tanda pergulatan. Ada perbedaan pendapat di antara para penyelidik apakah Katie diculik di tempat itu atau tempat itu adalah tempat dia diserang secara brutal. Beberapa orang merasa sulit untuk percaya bahwa serangan itu bisa terjadi di sana karena tidak ada yang mendengar atau melihat apapun. Bahkan bagi ibu Tracy sekalipun yang saat itu sedang berkunjung dan tidur di dalam rumah. Saat bertanya pada orang tua Katie, polisi akhirnya tahu jika Katie tidak bisa berteriak. Dia dapat berbicara dengan normal, tetapi ketika dia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar. Setelah polisi mengetahui apa yang telah terjadi pada Katie Sappich, mereka pertama-tama menyelidiki pacarnya, Joe Biscoff, yang sudah menjalin hubungan dengannya selama 8 bulan dan pernah kuliah bersamanya. Joe pindah 400 km jauhnya untuk kuliah pasca sarjana, tapi dia dan Katie berencana untuk tetap bersama. Mereka bahkan menyusun jadwal kapan mereka akan saling mengunjungi satu sama lain. Sehari sebelumnya, mereka pergi keluar untuk membelikan Katie sebuah cincin dengan hiasan batu sebagai simbol hubungan mereka. Joe berada di kota untuk mengambil barang-barangnya yang lain sebelum pindah secara permanen. Bagian 3, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Pada hari itu, Katie Sappich bekerja seperti biasa. Malam harinya, mereka berkumpul dengan sekelompok teman dan pergi ke sebuah bar, lalu mereka pergi ke bar lagi dan menutupnya. Kemudian mereka pindah ke rumah seorang teman untuk mengakhiri malam itu. Joe memberitahu Tracy dan polisi bahwa ia dan Katie sempat bertengkar kecil. Kemudian setelah dia berada di ruang interogasi, dia baru mengakui mengapa Katie begitu marah sampai dia mengamuk. Karena saat berada di pesta rumah tersebut, Katie memergoki Joe sedang mencium gadis lain. Joe mengaku setelah Katie pergi, dia dan seorang temannya segera menyusul untuk mencarinya. Pertama-tama, mereka melihat mobilnya, lalu melewati rumahnya. Ketika mereka melihat tidak ada lampu yang menyala, mereka mengira bila dia pergi ke rumah temannya yang lain. Semua orang sedang mabuk pada saat itu. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan Joe tertidur di sofa. Dia terbangun keesokan paginya dan membangunkan Tracy untuk mencoba mencari Katie Sappich. Meskipun polisi mencurigai Joe, mereka tidak memiliki bukti yang kuat dan harus melepaskannya. Joe yang saat itu dalam pengawasan sempat berpamitan pada polisi untuk kembali ke tempat kuliahnya yang berada di luar kota. Dia juga memberitahu akan selalu ada jika mereka membutuhkannya. Namun begitu dia berada di luar kota, polisi mencoba menghubunginya. Joe pun mengatakan kepada mereka bahwa dia sekarang memiliki seorang pengacara dan segala sesuatunya harus melalui pengacara tersebut. Bagian 4. Penyelidikan. Ketika melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi memiliki 2 bukti kuat, yaitu jejak ban dan DNA yang ditemukan di bawah kuku Katie. Mereka meminta DNA dari semua orang yang berada di pesta malam itu. Semua orang bersedia kecuali satu orang, yaitu Joe Biscoff. Pada titik inilah polisi mulai curiga jika Joe lah yang melakukan ini. Rumor mulai menyebar di antara teman dan keluarga. Joe tidak diizinkan untuk menghadiri pemakaman Katie. Polisi bahkan memasang kamera tersembunyi di makam Katie dengan harapan Joe akan datang dan mengakui perbuatannya.
Sayangnya, kamera itu dirobohkan dan polisi tidak dapat memastikan apakah Joe pernah mengunjungi lokasi pemakaman atau tidak. Selama pemakaman, polisi menjelajahi tempat parkir untuk mencari jejak ban yang mungkin cocok dengan jejak dari tempat pembuangan sampah, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Meskipun polisi tidak bisa mendapatkan surat perintah untuk DNA Joe, mereka menemukan bahwa Carrie dan Joe telah melakukan hubungan intim di tempat tidur Carrie sehari sebelum pembunuhan. Mereka menggunakan DNA dari spray tersebut untuk dibandingkan dengan apa yang ditemukan di bawah kuku Carrie, namun ternyata tidak ada kecocokan. Mereka menghubungi pengacara Joe untuk meminta sampel yang kuat untuk mengkonfirmasi hasilnya, dan dia melakukannya, lalu Joe Biscoff akhirnya terbebas dari tuduhan. Kemudian polisi teringat, beberapa bulan sebelum pembunuhan itu terjadi, mereka mendapatkan informasi tentang kejahatan serupa yang terjadi di Wisconsin 11 minggu sebelum Carrie Sappich terbunuh. Seorang wanita muda bertengkar dengan pacarnya. Ketika dia berjalan menuju mobilnya, dua orang pria menculiknya. Mereka membawanya ke sebuah lapangan dan melakukan pelecehan seksual serta mencekiknya. Selanjutnya mereka menyiramkan cairan yang mudah terbakar ke tubuhnya dan membakarnya. Namun berbeda dengan Carrie, wanita muda itu sempat selamat. Setelah para pelaku mengira dia mati dan meninggalkannya, dia berjalan ke rumah terdekat untuk meminta bantuan. Pada awalnya dia tidak dapat memberikan banyak keterangan. Setelah pulih, dia bisa bertemu dengan seorang seniman sketsa. Beberapa bulan kemudian, seorang petani lokal di Wisconsin menghubungi polisi karena sketsa tersebut cocok dengan dua pekerja imigran yang pernah bekerja untuknya, namun pergi setelah gadis itu diserang. Salah satu dari mereka tidak pernah terlihat lagi, namun yang satunya baru-baru ini muncul kembali dan bekerja di ladangnya. Petani tersebut mengambil tindakan sendiri, memberikan pekerja tersebut minuman soda dan memasukkan botolnya ke dalam kantong plastik untuk mengamankan DNA-nya saat dia pergi. Meskipun mereka dapat mencocokkannya dengan kesamaan aksinya, namun ternyata sampelnya tidak cocok dengan pelaku penyerangan Carrie Sappich. Polisi masih curiga jika pekerja imigran kedua adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan Carrie, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Hampir setahun kemudian, mereka akhirnya dapat menemukannya dan mendapatkan sampel DNA. Sekali lagi, meskipun cocok dengan pelaku kejahatan di Wisconsin, namun ternyata tidak cocok dengan kasus Carrie, sehingga polisi kembali ke titik awal. Pada saat itulah Robert Jones, kapten polisi yang menangani kasus Carrie, pensiun. Dalam sebuah percakapan dengan ibu Carrie, Diane, mereka mengatakan bahwa di New Mexico, hanya ketika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak kejahatan, sampel DNA baru diambil, bukan pada saat penangkapan. DNA yang diambil dari Carrie Sappich dijalankan setiap minggu melalui database CODIS. Di mata Diane, semakin banyak sampel yang ada, semakin besar kesempatan untuk menangkap monster ini. Pada titik inilah ibu Carrie mulai mendorong hukum Carrie, sebuah undang-undang yang mewajibkan setiap orang yang ditangkap karena melakukan kejahatan berat untuk diambil sampel DNA-nya. Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2006, undang-undang tersebut disahkan. Bagian 5, penangkapan tersangka. Beberapa bulan setelah kasus Carrie, tepatnya pada tanggal 13 November tahun 2003, sebuah panggilan 911 masuk dari dua orang wanita, Annala dan Leslie. Mereka melaporkan bahwa ada penyusup di apartemen mereka dan membuat mereka bersembunyi di kamar mandi. Salah satu dari kedua wanita tersebut mengenali penyusup tersebut karena ia pernah melihat penyusup tersebut mengawasi mereka dan mengintip dari jendela. Penyusup itu sedang tidur ketika Leslie tiba-tiba terbangun dan berlari ke kamar tidur Annala, mengajaknya ke kamar mandi bersama dan mengunci diri untuk tetap berada di sana sampai polisi tiba. Tak lama, polisi berhasil menangkap tersangka Gabriel Avila. Gabriel Avila berada di penjara New Mexico sejak November tahun 2004. Dia telah dihukum karena pencurian dengan tuduhan dan niat untuk melakukan penyerangan. Saat berada di penjara, dia akhirnya dites DNA dan hasilnya cocok dengan DNA pembunuh Carrie. Polisi dapat berbicara dengan mantan istri Gabriel. Mereka mendapatkan ban dari truk yang dikendarainya pada saat itu, serta sebuah cincin yang ditemukan di dalam truk.
cincin itu adalah cincin Katie. Menurut pengakuan Gabriel Avila, dia melihat Katie Sappage ketika dia sedang berjalan pulang. Saat itu, dia keluar untuk mencoba mendapatkan kokain, lalu dia melihat Katie mencoba masuk melalui jendela rumahnya. Jadi dia berhenti dan keluar dari truknya untuk melihat apakah Katie membutuhkan bantuan. Gabriel mengatakan bahwa dia kemudian tiba-tiba kehilangan akal dan menariknya dari belakang, menjepitnya ke tanah, dan melakukan tindakan-tindak senonoh padanya. Setelah itu dia mencekiknya sampai dia berhenti bergerak karena ia takut bila Katie selamat, kemungkinan Katie akan melaporkannya ke polisi. Gabriel Avila mengaku bersalah atas kematian Katie Sappage dan dijatuhi hukuman penjara selama 69 tahun. Gabriel ditangkap karena pencurian berat dengan senjata mematikan dan melawan petugas. Seandainya hukum Katie masih berlaku, dia akan ditangkap dalam beberapa bulan setelah kejahatan mengerikan ini. Sejak saat itu, hukum Katie atau yang setara telah diadopsi di 28 negara bagian Amerika. Begitulah akhir dari kisah Katie Sappage. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.